Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, salam sekalian teman-teman penikmat sajian dari ibtafsir.id. Pada kesempatan pada malam hari ini, saya Alif Jabal Kurdi, reviewer ibtafsir.id, akan menemani teman-teman sekalian selaku moderator dan juga membersamai narasumber kita pada malam hari ini yang akan sharing mengenai tulisan terbarunya di ibtafsir.id, yaitu Mas Ahmad Fadel yang juga merupakan mahasiswa pasca sarjana PTIQ Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini Mas Ahmad Fadel, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, akan berbagi tentang apa sih ide yang ingin dia sampaikan dalam tulisannya Islam dalam Al-Quran bukan komunitas, di mana Islamnya itu sendiri menggunakan I kecil dan diberi petik seperti itu. Apa yang membedakannya dengan Islam dengan I besar? Lalu apa konsekuensi perbedaannya? Dan lantas kira-kira argumentasi apa yang kemudian disajikan oleh Mas Ahmad Fadel ketika membedakan atau mendistingsi kedua istilah tersebut begitu. Serta dari mana dia mendapatkan inspirasinya. Kira-kira itu yang akan disampaikan oleh Mas Fadel pada kesempatan kita pada malam hari ini. Ya, Mas Ahmad Fadel tentunya tidak asing bagi saya karena saya pernah satu panel dengan beliau ketika sama-sama mempresentasikan makalah kita di acara yang digelar oleh UIN Jakarta yang juga bekerja sama dengan apa kemarin itu Uzbekistan ya kalau nggak salah. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, mari kita berikan waktu dan kesempatan kita pada malam hari ini untuk menyimak presentasi dari Mas Ahmad Fadel. Silakan Mas Ahmad. oke. Terima kasih Mas Alif atas pembukaan dan arahan-arahannya yang akan saya bahas pada malam hari ini. Semoga semuanya bisa terjawab yang tadi. Em, jadi artikel ini sebenarnya yang saya tulis di IBI Tafsir mungkin sekitar sebulan yang lalu, berjudul Islam dalam Al-Quran bukan komunitas. Nah, inspirasi utama dari artikel ini sebenarnya ada 4 tokoh. Setelah pembacaan secara ya tidak begitu menyeluruh dan setiap kata, tetapi eh, secara secara teliti mungkin. Em, saya mengambil dari yang utamanya pertama artikel dari Cak Nurholis Majid yang dia presentasikan di Paramadina berjudul Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Kebudayaan Islam. Uh, Dan apa yang saya sampaikan juga di sini mungkin 90% atau 80% eh, adalah apa yang dirujuk, referensi rujukan yang dirujuk oleh Cak Nurholis Majid. Kemudian saya verifikasi, saya lihat kembali dan menambahkan tokoh-tokoh lainnya. Seperti Muhammad Toha itu tidak disebutkan oleh Nurholis Majid konsepnya tentang Islam. Ada dalam bukunya Ar-Risalah Ats-Tsaniyah Minal Islam. Nah, saya juga terinspirasi dari buku ini. Salah satu sufi atau ulama dari Sudan yang pada usia 76 tahun dibunuh karena murtad oleh pemerintah Sudan pada saat itu. Kemudian em, yang ketiga, yang utamanya yang terpampang kitabnya di dalam flyer itu Muhammad Asad. Ini salah satu apa ya, bukan dibilang kelahiran Ukraina sekarang saat ini. Dia tak lahir tahun 1900-an dan tidak terlahir
dia terlahir pada tradisi Yahudi. Kakek, nenek semuanya Yahudi, kemudian hanya bapaknya yang seorang pengacara. Tapi dia tumbuh di dalam ajaran-ajaran atau ritual doktrin Yahudi. Kemudian dia mengembara dan akhirnya mualaf. Masuk Islam karena pengembaraannya di berbagai daerah-daerah Arab itu. Dia menuliskan buku Road to Mekah. Kita tahu di sana perjalanan dia berubah dari Yahudi menjadi Muslim. Dan juga buku yang di dalam flyer itu, The Message of the Quran, mungkin kita tahu sama-sama, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di pengantar bukunya dia banyak mengkritik itu em, apa ya cara pandang orang-orang Barat sebenarnya, mungkin orientalis, tapi dia tidak sebutkan secara langsung siapa tokoh-tokohnya yang menurut dia orientalis pada akhir abad pertengahan sampai ya 1900-an itu menerjemahkan Quran memang em, menguasai bahasa Arab, sastra, tapi dia tidak live, kata dia live with Quran atau live in Quran. Dia tidak hidup bersama Quran dan dia tidak hidup di dalam Quran. Jadi dia tidak merasakan zauk bagaimana eh, makna yang dirasakan ketika membaca bahasa Al-Quran itu. Karena tidak cukup bagi dia di dalam pengantarnya itu hanya dengan eh, penguasaan yang menulis terjemahan-terjemahan Quran itu profesor Arab, bahasa Arab, sastra dan lain-lain. Tapi karena tidak memiliki zauk, hasil terjemahannya menurut dia keliru. Makanya dia tulis itu The Message of the Quran itu. Yang ketiga, mungkin ini sarjana yang agak sulit juga diakses karena berbahasa Rusia, tapi saya temukan review terhadap bukunya yang saya hanya bisa mengakses itu karena buku aslinya berbahasa Rusia. Em, Namanya Taufik Ibrahim dari Rusia. Dia kelahiran Suriah, kemudian pindah ke Rusia. Dia seorang Syiah dan mengembangkan pemikiran keislaman yang eh, humanis. Menurut dia Quran itu punya semangat humanis. Kesamaan dari empat tokoh yang saya sebutkan itu, mereka sama-sama melihat Islam di dalam Al-Quran adalah konsep yang universal, yang bukan merupakan komunitas agama atau denominasi atau mazhab atau kumpulan dari pemikiran. Dia sesederhana tindakan berpasrah diri yang ada pada setiap nabi, yang tidak hanya dilekatkan kepada masyarakat atau audiens Al-Quran pada masa Nabi abad ke-7 atau sampai abad 14 ini, abad abad 21 ini, eh, tapi juga eh, kepada para nabi, kepada orang-orang sebelum nabi. Nah, Islam seperti inilah yang menjadi inti agama, yang menurut Nurholis Majid, Islam dengan huruf I. Sebenarnya Islam dan huruf I itu bukan hasil dari saya, itu adalah menurut satu paragraf yang disebutkan Nurholis Majid dalam artikelnya. Dia membedakan Islam dengan huruf I besar, I kapital, yang merupakan hasil dari konstruksi eh, ulama atau ijtihad ulama setelah Islam berkembang, mulai dari membaca hadis-hadis mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, hadis Jibril yang kita ketahui itu. Kemudian dibentuklah Arkanul Islam, dan dari sana dia eh, mendefinisikan Islam dengan versinya masing-masing. Dari empat tokoh ini saya terinspirasi seperti itu. Dan juga sebenarnya masalah eh, penafsiran atau konsep keislaman ini secara sosiologis. Ya kita tahu setelah
11 September tahun 2001 itu, ketika gedung WTC di ditabrak oleh pesawat itu, oleh dalam tanda kutip Islam radikal, teroris Islam teroris. Itu membuat masyarakat internasional, khususnya orang-orang Barat, melihat Islam sebagai agama keras, agama yang penuh dengan kebencian, penuh dengan eksklusivisme seperti itu. Dan ini berdampak pada kebijakan-kebijakan politik tentunya ya. Banyak dan juga buku-buku literatur di Barat sebagian yang melihat Islam dengan cara seperti itu. Ketika muncul kata Islam, yang mutabadir, yang spontan muncul di dalam pikirannya adalah terorisme, kekerasan, karena hasil dari eh, tindakan tindak 9/11 itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, bahwa dari mana pengalaman pengalaman pribadi kita, pengalaman fenomena yang kita lihat, bentukan pendidikan dan lain-lain yang kita sebut mungkin sebagai horizon, itu membentuk cara kita memahami. Itu saya sebut di paragraf pertama dalam artikel saya, bahwa ya, orang yang membaca Rumi atau kisahnya Rabia Adawiyah akan melihat Islam itu sebagai agama cinta. Orang yang membaca Islam seperti itu, seperti orang-orang Barat, akan melihat Islam sebagai agama kebencian. Tergantung dari mana sumber-sumber keislaman yang kita lihat, gitu kan. Nah, mari kita eh, mulai. Ini ada dua ayat, dua kelompok. Ya. Yang sebelah kiri hmm, adalah ayat-ayat yang sering digunakan oleh kelompok eksklusivis. Saya berani menyebut seperti itu. Kemudian sebelah kanan adalah inklusivis. Ya, kita tahu kan eksklusivis itu. Kayaknya memang agak repot sekarang kalau mau mode layar penuh itu. Jadi coba di apa namanya? Mode biasa aja. Oke, apakah saya yang nge-lag atau beliau yang nge-lag ini? Terlempar. Ya, sepertinya beliau Oke, teman-teman. terlempar. Saudara-saudara. Kayaknya nggak usah di layar penuh deh, Fadel. Dibiarin aja begini. Cukup kelihatan kok. Oke, silahkan dilanjut. Ya, commute. Nah, sebelah kiri ini ayat-ayat tentang yang digunakan untuk mengeksklusi kelompok lain, eh, dan mengeksklusi kelompok lain, bahwa kelompok lain itu tidak selamat dan tidak diterima oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ila akhiri ayat. Nah, al-Islamu biasa didefinisikan secara simpel sebagai ajaran Islam yang berupa ya arkanul Islam, semuanya bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kepada hari hari kiamat itu. Jadi siapa yang tidak em, mengikuti itu semua, rukun Islam dan rukun iman, maka dia tidak selamat.
seperti itu. Karena ayat ini mengatakan inna dina indallahil Islam. Ayat yang apa? Agama yang diterima atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, ini ada sisipan terjemahan yang diridhoi itu eh, apa tidak tercantum di dalam ayat, tapi sebagai penafsiran karena sebelumnya berbicara tentang keriduan. Eh, Kemudian ayat kedua yang sering kita temui, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dari dua ayat ini kita sudah cukup menyimpulkan yang pertama bahwa agama lain yang siap apapun itu Nasrani, Yahudi, lebih-lebih Hindu dan lain-lain yang bukan ahlul kitab tidak selamat. Dan yang kedua, Islam itu harus kita jalankan secara sempurna. Apalagi tambah udkhulu fis-silmi kafah seperti itu. Nah, sementara ayat yang lain di sebelah kanan yang sering digunakan oleh orang-orang pluralis, eh, yaitu ya ini sering kita dengar innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebaikan pasti mendapat pahala dan seterusnya. Jadi di sini syarat keselamatan ya beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman kepada Allah hari akhir melakukan kebajikan. Kemudian dia selamat. Jadi tidak peduli dia agama dia Nasrani atau Sabi'in atau bahkan agama lain. Kalau dia beriman kepada Allah hari akhir dan melakukan kebaikan, dia selamat. Yang bedanya dengan ayat yang di bawah, ini Majusi tidak disebutkan, kemudian di Nasrani lebih didahulukan mungkin ya. Jadi orang-orang pluralis mengatakan syarat keselamatan ya bukan identitas keislaman, tetapi eh, ya beriman kepada Allah hari akhir dan melakukan kebaikan. Seperti itu. Jadi ini ada pertentangan antara kalangan eksklusif dan inklusivis dalam menggunakan Al-Qur'an, dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, bagaimana em, apa ya? Para eksklusivis menafsirkan ayat yang di sebelah kanan dan inklusivis menafsirkan ayat di sebelah kiri. Nah, kalau eksklusivis menafsirkan yang di kanan itu mengatakan pertama ada beberapa, ya itu yang dimaksud Nasoro Sabi'in sebelum Islam, atau yang itu tidak itu sudah dinasah oleh ayat-ayat perang. Jadi banyak penafsiran di dalam kitab-kitab tafsir yang pernah saya baca, ayat-ayat kedamaian itu sebenarnya sudah dinasah oleh ayat-ayat perang. Jadi sudah tidak berlaku lagi. Itu pandangan eksklusivis di dalam kitab tafsir. Em, Coba kita beralih. Ya ini tentang ayat apa penafsiran yang di sebelah kiri tadi inna dina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitabah. Ya kalau Baidawi secara jelas dia sepertinya cenderung kepada eksklusivis karena mengatakan inna dina indallahil Islam jumlatun musta'nafatun muakkidatun lil ula ay la dina mardiyan indallahi siwal Islam wa huwa tauhid. Islam adalah at-tauhid wa tadarru bisyara'i alladzi ja'a bihi Muhammad. Adalah meyakini keesaan Tuhan, ketundukan kepada Tuhan dengan mengikuti syariatnya ya syariat yang dari Tuhan yang datang dari Muhammad.
Fahrudin Ar-Razi juga seperti demikian, tapi dia lebih inklusif karena melihat al-Islamu yang ada di dalam ayat itu sebenarnya Islam dalam makna bahasa, bukan Islam terminologis yang kita pahami secara yang didefinisikan oleh ulama setelah Nabi wafat. Itu Islam terminologis. Tapi Islam bahasa, lugawi, etimologis, ya hanya sekedar ketundukan, inqiyad fi asli lugah ala ma bayyana. Nah, eh, dan karena itu ketika membaca ayat ini, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya ad-din di sini juga secara kebahasaan adalah at-ta'ah wal jaza disebutkan. Jadi inna ta'ata awil jaza'a indallahil Islam indallahi al-inqiyadu. Jadi ketaatan dan balasan bagi Allah yang diridhoi itu adalah satu kepatuhan kepadanya yang tulus, yang ikhlas gitu. Eh, dan Tobari juga bahkan lebih eksklusif. Saya agak bingung kenapa semakin ke awal itu semakin inklusif, maksud semakin terbuka. Eh, Sesungguhnya inna ta'ata allati hiya ta'atu indahu at-ta'atu lahu wa iqraru al-suni wal qulub lahu bil ubudiyah wa dhillah. Mengakui secara lisan dan dalam hati dengan penghambaan dan ketundukan wa inqiyaduhu lahu bit ta'ati fima umira wa nuhi, terhadap apa yang diperintahkan dan terhadap apa yang dilarang. Wa tazalluluha lahu bizalik min ghairi istikbari alaihi wa la ikhtiraf anhu duna isyraki ghairihi min khalqihi ma'ahu fil ubudiyah wal uluhiyah. Nah, di sini tidak ada penyebutan identitas tertentu, tetapi betul-betul hanya sekedar ketundukan, kepasrahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu paragraf yang disebutkan oleh Muhammad Asad em, di dalam pengantar eh, terjemahan Qur'annya ini. Ini adalah dia menyebutkan terjemahan Quran, tetapi isinya itu memang ayat terjemahan kemudian dipenuhi oleh catatan kaki yang sebenarnya eh, saya sebut sebagai penafsiran. Dia mengomentari banyak em, apa ya, banyak eh, pemaknaan-pemaknaan ayat Quran yang menurut dia keliru gitu. Dan dia menyinggung juga sisi historis dari ayat yang dia terjemahkan, dan dia eh, dan tawaran di sini dia in short, secara singkat, ini dapat dipahami dalam bahasa yang lain ya, bahwasanya pesan-pesan Al-Quran itu harus dilakukan dengan cara mereproduksi sedekat mungkin dengan makna yang it- eh, dengan makna orang-orang yang tidak terbebani oleh makna Quran. Kita harus menghilangkan asumsi kita tentang Islam yang lahir, tentang ayat Quran yang lahir belakangan. Oh, iya, maaf ya.
Ya, kita lanjut bahwa Muhammad Asad ini eh, hendak menerjemahkan Al-Quran dengan cara para audiens dengan cara audiens Al-Quran saat itu memahami. Nah, contohnya ini kita lihat di sebelah kanan. Sebagai contoh, ketika para sahabat zaman Nabi mendengar kata Islam dan Muslim, mereka memahaminya sebagai menunjuk pada penyerahan diri manusia kepada Tuhan dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan tanpa memedasi istilah-istilah tersebut pada komunitas atau denominasi tertentu. Misalnya dalam surah Ali Imran 67, ya ketika itu Ibrahim disebut sebagai orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan karena musliman. Juga pada Ali Imran, pengikut Isa itu eh, disebutkan bahwa Nabi Isa menyebutkan, saksikanlah bahwa kami telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, menurut dia, makna inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Quran. Jadi, ya dengan pendekatan hermeneutika, Asad ini sebenarnya seorang yang hermeneutika objektivis. Dia melihat objektivitas makna itu ya berdasarkan pemahaman audiens. Seperti itu. Mungkin ada lagi ya secara singkat beberapa slide ini. Universalisme Islam dan yang ini artikel dari Nurholis Majid. Sikap pasrah kepada Tuhan sebagai unsur kemanusiaan yang alami dan sejati, kesatuan kenabian dan ajaran para nabi untuk semua umat dan bangsa, semuanya menjadi dasar universalisme ajaran yang benar dan tulus, yaitu al-Islamu dengan huruf kecil. Inilah yang menjadi mendasari ajaran universalisme Islam. Artinya universalisme Islam itu adalah eh, satu sikap yang ada pada setiap zaman. Universal itu eh, pada setiap zaman dimiliki oleh agama-agama yang di sini secara kasuistik disebutkan agama-agama Abrahamik, yaitu disebut Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Sikap kepasrahan itu ada pada mereka semua. Bahkan dia menyebutkan eh, sarjana Barat, kepasrahan itu pun ada di agama-agama yang non-Abrahamik. Kemudian dia sebutkan lagi kosmopolitanisme kebudayaan Islam, bahwa keislaman itu lahir tidak eh, secara murni tapi dipengaruhi oleh berbagai tradisi kebudayaan lain, yaitu Persia ketika itu administrasi Umayyah dan hukum Islam itu lahir dari pengaruh-pengaruh peradaban lain, Yunani, India, Persia, Romawi seperti itu. Nah, ini juga yang agak penting ya. Arisalah Atsaniyah Minal Islam yang disebutkan. Jadi setelah Muhammad Toha di dalam tesis utama dalam bukunya ini pertama ya, bahwasanya Islam itu berderajat. Ada Islam awal, Islam pertama, kemudian ada al-iman, kemudian al-ihsan, ada ilmu bil aini, al-ilmu bil hakil yakin dan lain, sampai yang terakhir Islam yang kedua. Islam yang kedua adalah Islam yang baru. Setelah sempurnanya derajat-derajat Islam yang ada sebelumnya, seperti itu. Dan ya kalau dalam studi tafsir, nasikh mansuh yang ditawarkan oleh Muhammad Toha ini nasikh mansuh yang terbalik ya, kita tahu kan, bahwasanya Islam yang sebenarnya yang asli itu yang ada pada masa Mekah, bukan Madinah. Jadi prinsip-prinsip keislaman yaitu huriyah, kebebasan, itu sebenarnya prinsip yang apa ya, original dari Islam. Kemudian karena ajaran keislaman ini terbentur oleh kebudayaan masyarakat, lahirlah hukum-hukum, lahirlah berbagai hukum-hukum yang kita tahu di dalam Al-Quran itu, karena konteks yang ada pada
pada masa itu, pada masa abad ke-7 itu. Jadi itu sebenarnya hasil dari penyesuaian, adaptasi. Nah, menurut dia kalau kita ingin melihat Islam yang sejati, yaitu Islam yang di awal itu ketika di Mekah itu. Tapi ini agak kontroversial juga, ya karena kewajiban ritual sholat dalam Islam itu terjadi ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ketika masa Madinah. Kalau seperti kalau Islam yang asli adalah pada masa Mekah, maka ritual Islam yang paling ya kita sebut Daruriyatu Fiddin itu bukan sebagai keaslian dalam Islam, tapi lahir karena konteks situasi zamannya. Nah, ini suatu pertanyaan yang perlu kita telusuri, tapi ya menurut saya tidak melihat bagaimana pandangan dia tentang apa sholat seperti itu ya yang lahir belakangan. Cuma memang ada berbagai pandangan yang kalau kita lihat misalnya penafsiran Toba-Tobai dia melihat sholat itu bukan la- turun pada masa Madinah tapi sudah ada sebelumnya, cuma dilegislasi ditekankan ulang ketika Isra Mi'raj seperti itu. Eh, ya kemudian nah ini dia evidence ya bukti-bukti bahwa Islam itu universal sebagaimana tesis utamanya ini, dan Islam itu dalam Al-Quran bukan komunitas keagamaan tetapi sikap pasrah diri. Yang pertama Ibrahim, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifah musliman. Oh ini ada potongan ayat sebelumnya. Ada ayat sebelumnya yang disebutkan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi itu berdebat. Ibrahim ini Yahudi atau Nasrani sebenarnya. Eh, Kemudian Al-Quran mengatakan, ya dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Hanifan Musliman. Orang yang Hanif dan berserah diri. Di sini Hanif pun disalahpahami lagi sebagai agama, komunitas, sebagai satu bentuk agama yang punya ritual tertentu, syariat tertentu, ya, seperti itu. Dan ya perlu kita tahu juga em, pemahaman tentang agama yang dibatasi sebagai syariat itu sebenarnya lahir pada ya mungkin abad ketiga, abad kedua. Ya, saya pernah mendengar salah satu ya kata Ismail Fajri Alatas ya. Tapi saya belum temukan sumbernya. Dia bilang penentuan bab-bab itu yang bab-bab toharo apa ya, bab-bab fikih ya, toharo, sholat, zakat sampai eh, bab-bab muamalah itu terinspirasi dari tradisi Romawi sebenarnya. Jadi dan itu bukan asli original dari Islam tentunya ya eh, karena pada abad pertama, kedua, pertama, pertama utamanya tidak ada orang belajar Islam dan masuk Islam itu dengan fikih bab-bab seperti itu. Paling hanya sekedar mengikuti satu ulama, satu kodi yang tersebar di setiap tempat. Nah, yang kedua ini juga setelah Ibrahim ada Isa. Isa juga mengatakan kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, eh, amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Ya, ini juga setelahnya id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin kepada Ibrahim. Nah, tidak hanya Ibrahim, bahkan kepada anak cucu Ibrahim juga diminta untuk berislam dalam pengertian Islam dan huruf kecil tadi yaitu sikap sekedar sikap berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahim
Ibrahim banihi wa Yakub. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Eh, ini muslim perlu dipertanyakan apakah sebagai isim alam, proper name, atau sebagai bentuk penyerahan diri. Eh, Karena terjemahan seperti ini rentan disalahpahami sebagai Muslim ya Islam, ya agama yang kita yakini, sehingga ya, mereka pun diminta untuk menjalankan apa yang kita jalani seperti saat ini secara rigid. Di sini juga ini sama yang saya sebutkan tadi ya. Ya inal kitab lima tuhajjuna Nabi Ibrahim wa ma unzilat dari Taurat dan setelah akhir ayat. Ya, bagaimana aplikasinya? Tentunya dari ya penafsiran Islam dengan huruf kecil itu akan memahami agama yang utamanya adalah substansi dari agama adalah kepasrahan. Jadi tidak dengan identitas atau label yang diterapkan kepada seseorang. Jika dan karena seperti itulah yang dia pahami mungkin. Kepada para nabi diminta untuk berserah diri, tetapi tidak diminta untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua ini tapi maksudnya Islam yang sifatnya apa ya? Perennial, ada secara terus-menerus dari awal sampai akhir, tidak berhenti-henti, eh, dan apa ya? Dan itu sama perilaku tindakan yang dilakukan oleh para nabi itu sama berupa kepasrahan dan ketundukan. Yang kedua, relasi antar umat ya tentunya lebih terbuka. Mereka sudah tidak melihat lagi identitas sebagai hal yang inti, tetapi mencari titik temu. Ketiga, bahwasanya ini implikasi dari terjemahan Asad, bahwa untuk memahami teks secara objektif menurut Asad adalah memahami khitab, mukhatab atau audiens dari ayat tersebut. Bagaimana dia merasakan bahasa Arab saat itu. Salah satu cara yang disebutkan di dalam kata pengantarnya adalah memahami puisi-puisi Badui menurut dia. Kemudian praasumsi terhadap ayat Quran tidak bisa dihilangkan karena sebagaimanapun kita memahami Al-Quran, praasumsi tetap ada ya. Minimal secara instrumental kita mengasumsikan bahwa kata ini apa ya memiliki satu kaedah-kaedah tertentu untuk bisa dipahami. Ada munasabah tertentu, ada konteks tertentu. Kalau kita tidak memiliki praasumsi tersebut dalam mendekati ayat Quran, maka tidak mungkin kita akan memahami ayat tersebut, teks tersebut, atau apapun itu. Jadi, kemudian menyadari bahwa asumsi itu kita miliki, tetapi menghindari asumsi yang sifatnya konklusif bahwa atau judgmental bahwa satu makna ini pasti seperti ini, seperti itu. Yang terakhir, ayat bagaimana kita memahami Al-Quran, memahami Islam itu sendiri di dalam Al-Quran sangat berpengaruh terhadap inklusivisme beragama kita, apakah hanya kita yang selamat atau tidak. Lantas, apakah bila syariat Nabi Isa, Musa, dan Muhammad berbeda, apakah agama mereka berbeda? Misalnya Isa tidak, ya syariat dalam bentuk detail spesifik seperti itu berbeda, apakah agama mereka berbeda?
atau mereka sama? Kalau mereka sama, dijawab Islam dengan huruf kecil. Itulah yang maksudnya sebagai kesimpulan itu, bahwa agama mereka sama, semua nabi ini yaitu Islam dengan huruf kecil. Tetap, tetapi perbedaan-perbedaan itu muncul eh, secara partikular, menyesuaikan, beradaptasi dengan konteks zamannya. Eh, dan seterusnya, bagaimana, apakah perubahan syariat berarti menandakan perubahan agama? Bagaimana dengan nasi mansu dan syariat yang diterapkan secara gradual dalam Al-Quran? Ya, ini semua bisa dijawab dengan cara mungkin Muhammad Toha melihat eh, nasi mansuh, bahwasanya gradualitas syariat itu tidak berarti mengubah inti dari agama, tetapi mengadaptasi eh, yang saya sampaikan. Semoga inti dari pemaparan saya bisa dipahami, eh, dan ini merupakan sebagai apa ya, perspektif yang saya baca dari berbagai hal, dari berbagai pandangan, baik eksklusif dan inklusivis, dan mari kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad Fadel yang sudah menyampaikan presentasinya yang cukup panjang ya. Kira-kira 45 menit dia presentasi atau ya hampir 45 menit. Ya, beberapa hal di sini perlu saya uraikan kembali sebagai catatan. Pertama bahwa ide I kecil dan bukan I besar itu memang adalah ide yang dibawa oleh Nurholis Majid. Ya, saya jadi nostalgia ketika membaca esai beliau itu. Kalau nggak salah itu dikumpulkan di Islam Doktrin dan Peradaban ya. Saya masih ingat dulu punya buku itu S1. Lantas, ya beberapa hal yang tadi Mas Fadel diskusikan itu juga menyinggung dari gagasan-gagasan besar yang ingin dibawa dan sebenarnya juga seirama dengan apa yang dibawa oleh Nurholis Majid. Seperti misalnya tadi ada Asad, lalu kemudian ada Mahmud Muhammad Toha, dan apa namanya, dan itu juga bisa dilacak dari penafsiran-penafsiran tentang Inna dina indallahil Islam. Dan pertanyaan menarik tadi sebenarnya ya yang dibawa oleh Mas Fadel juga. Kenapa semakin ke belakang Islam di sana pada ayat tersebut semakin inklusif ditafsirkan begitu. Ya itu mungkin ya saya ingin melempar itu sebagai sesuatu yang mungkin bisa ditangkap sebagai isu riset ya bagi teman-teman yang lain juga. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau ingin menanggapi apa yang disampaikan Mas Fadel tadi. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan ya untuk Mas Fadel. Kira-kira begini, ya sebelum nanti yang lain bertanya ya. Sorry ya teman-teman. Islam yang tadi, jika mengikuti proses apa namanya kesejarahan Islam itu sendiri. Kalau kita pakai Muhammad Toha tadi, Muhammad Toha, Islam kecil itu adalah Islam yang di Mekah. Islam yang I-nya besar itu di Madinah begitu. Tapi bukankah itu keduanya satu kesatuan ya? Lantas ketika kita membuang Islam dengan I besar yang ada di Madinah itu artinya kita juga secara langsung ingin mengatakan bahwa Islam yang ada di Madinah yang kemudian terejawantah dalam beberapa formalitas-formalitas hukum itu sesuatu yang bukan Islam secara universal atau itu tidak lagi universal begitu. Itu bukan bukan penanda dari kesejatian Islam itu sendiri karena kesejatian Islam itu sendiri atau al-Islam al-Hakiki itu sudah ada di Mekah. Jadi itu saja yang harusnya kita jadikan pegangan begitu.
Nah, dalam konteks ini saya melihat kalau model cara pandang yang begitu berimplikasi pada beberapa hal ya, terutama begini. Ketika kita membaca ayat-ayat Madinah misalnya, lantas eh seharusnya kita juga bisa membaca itu sebagai proses di mana Islam itu ketika di Mekah, dia ingin memasang fondasi-fondasinya, fondasi-fondasi apa yang menjadi basis universal dari Islam itu sendiri. Baru kemudian dia membentuk rumahnya sebagai sebuah institusi ketika di Madinah begitu. Jadi itu sebuah atau sesuatu yang niscaya begitu. Karena dia ingin menjadikan dirinya sebagai agama. Ya, itu yang saya pengen komentari ya. Jadi ketika kemudian kita membuang Madinah dari proses itu, artinya kita juga secara tidak langsung atau bahkan secara langsung ingin menganggap bahwa Islam itu hanyalah fondasi itu saja, bukan rumah itu sendiri. Padahal dia juga pengen ingin jadi rumah gitu. Apalagi kalau kita ngelihat ayat yang di Ali Imran tadi ya, sebelum apa namanya Ibrahim kemudian sebelum Tuhan apa menekankan bahwa Ibrahim itu bukanlah Yahudi atau Nasrani tapi Hanifan Muslimah. Itu di ayat sebelumnya kan Tuhan sedang menyindir ahlul kitab yang berdebat tentang posisi atau status Ibrahim itu apa gitu setelah turunnya Taurat dan Injil begitu kan. Nah, Taurat dan Injil itu dalam pembacaannya Mas Fadil ya ketika kemudian berkontemplasi lagi setelah menulis itu. Kira-kira Taurat dan Injil di sana itu dimaknai sebagai simbol institusi agama atau simbol apa namanya basis fondasional agama. Jadi begitu, kira-kira Mas Fadil. Mau ditampung dulu atau mau langsung direspon? Monggo. Boleh direspon dulu ya. Eh, Tadi terputus sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa eh, merespon. Yang pertama, tadi sebenarnya yang saya sampaikan di teks siapa ini? Muhammad Toha, ada Islam, ya berbagai tingkatan Islam yang bergradasi seperti itu. Eh, Islam yang di Mekah itu I-nya kecil, Islam yang di Madinah I-nya besar. Artinya Islam yang, dan itu yang disebutkan sebagai Muhammad Toha, dia mungkin yang bisa al-Islamu at-tabi'i. Jadi Islam itu yang nature di sebagai fitrah yang maksudnya manusia ketika diciptakan dia sudah tertanam satu kecenderungan untuk berserah diri. Seperti itu Islam yang I-nya kecil. Tapi kecenderungan ini bisa terdistorsi, bisa berjalan sesuai rel, on track. Nah, kalau dia berjalan sesuai relnya, on tracknya, dia menjadi Islam dengan I besar. Dan Islam dengan I besar ini yang disebut tadi sebagai rumah itu tidak bukan dibuang dan tidak mesti sifatnya satu. Islam yang I-nya besar ini muncul menjadi rumah dengan gaya arsitektur dia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya saat itu. Jadi mungkin yang ingin disampaikan oleh Muhammad Toha, Islam I besar itu ya itu suatu rumah yang sudah jadi berdasarkan arsitektur masyarakat Madinah. Tapi kalian jangan eh, hanya sekedar comot ambil dari arsitektur mereka. Apakah kebutuhan kalian sama dengan arsitektur Madinah atau tidak? Kalau sama ya silahkan Islam I besar kalian eh, dibangun seperti itu. Dan apa? Dan itu kita tahu bahwa kalau kita umpamakan Islam I besar ini sebagai rumah, dia berapa kali direnovasi karena khamar
ketika diturunkan secara gradual, dia tidak langsung diharamkan. Ini menurut pandangan tradisional, sebagian pandangan. Ya, eh, pertama sebagai manfaat, kedua hanya diharamkan ketika sholat, ketiga baru diharamkan secara mutlak. Eh, ini proses pembangunan, bahkan bisa juga kita bilang eh, yang sebelum dia diharamkan secara mutlak, dia baru setengah jadi rumah. Kemudian ketika mutlak dia baru menjadi satu rumah yang mewah, gitu kan. Nah, bisa juga, tapi kemungkinan karena Artinya itu proses kalau membangun kan, bukan proses merenovasi. ah bisa 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 jadi kalau kebutuhan itu berubah. Ah, kalau- Iya, nggak jadi apa-apa. misalnya Santai. misalnya ayat najwa, ayat zakat, ya kan? Eh, itu juga salah satu ayat yang dimansuh di dalam Al-Quran. Ketika kamu ingin menemui Nabi, maka berzakatlah, bersodokahlah kepada Nabi kalau syaratnya. Kalau tidak, kamu jangan menemui Nabi gitu. Maksudnya, tapi sebagian sahabat itu memaksa diri berkonsultasi tapi tidak bersedekah. Karena mereka dilihat tidak mampu, akhirnya dihapus gitu ya. Jadi penyebabnya adalah apa ya, kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu. Tapi bagaimana kalau misalnya mereka mampu? Setelahnya, apakah ayat Najwa itu akan diberlakukan lagi? Atau dalam konteks Khomar yang lain, eh, apakah Khomar akan diharamkan hanya ketika sholat saja? Atau ayat-ayat lain yang dinasih dan mansuh yang lain itu kalau kembali seperti itu ke belakang, ya kan bisa kemungkinan itu adalah bentuk renovasi. Nah, seperti itu maksudnya. Selalu ada ilat kenapa terjadi perubahan. Kita terjadi perubahan selalu ada ilat, tapi eh, tidak menutup kemungkinan ilat itu akan muncul kembali dan hukum yang lain akan berlaku. Mungkin seperti itu ya. Tadi yang kedua apa ya? Lupa Yang lagi. kedua soal ini. Jadi ketika ketika Quran itu sudah selesai turun ya, lalu itu kan proses terakhir kan di Madinah. Yang itu yang saya tadi analogikan dengan rumah. Ketika sudah selesai semua turun di Madinah, Nabi wafat kemudian, lalu itu sudah jadi rumah begitu. Rumah di situ apakah hanya digunakan sebagai apa tadi ruang bagi komunitas Islam ataukah juga ya tadi ya itu kalau dianggap sebagai institusi dan rumah, apakah juga dia itu sebagai pembeda dari rumah-rumah yang lain? Jadi itu kayak mengadres pertanyaan pertama tadi yang di slide terakhir dari presentasinya Mas Fadil tadi soal ketika dengan dia menjadi dengan model pandangan Islam yang kecil tadi, itu kan artinya kita bagaimana menyikapi agama-agama yang lain begitu kan. Nah, ya itu terus yang kemudian saya persoalkan ketika dia menghapus Madinah, ya artinya dalam artian ini yang dianggap sebagai ya dengan bahasa hakiki atau tabii itu adalah Islam yang ada di Mekah. Nah, itu kan juga proses gradual ya. Jadi Islam juga tidak hanya tadi saya anggap itu tadi tidak hanya membentuk apa namanya pondasi tapi juga membentuk rumah dan akhirnya rumahnya jadi secara utuh. Nah, rumah jadi secara utuh itu artinya kan atau dalam pandangan ini apakah dia tidak sedang hanya membangun rumah tapi ingin juga mendistingsiasi dirinya sendiri dari rumah-rumah yang lain begitu. Nah, saya anggap begitu sih tadi. Ya, itu untuk mengadres pertanyaan pertamanya Mas Fadel. Hmm, Tapi nggak apa-apa, terserah Mas Fadel mau apa namanya mau merespon itu atau tidak, tapi nanti kita apa namanya bisa oke. lanjut ke penanya yang lain dulu. Di sini ada yang Oke. sudah angkat tangan, ada Mas Zarkasi. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
Suara saya kedengaran, Pak? Ya, kedengaran Pak. Silahkan. Baik, sungguh menarik sebenarnya. Islam, ya, walaupun sedikit ya merefleksi kita mengembalikan ke pemikiran Nurholis Majid tentang Islam itu sendiri. Sebenarnya di awal saya penasaran, Mas. Islam bukan komunitas dalam Al-Quran. Harapan saya itu mengkaji kata Islam langsung di dalam 8 ayat yang tersebar di dalam Al-Quran. Karena penasarannya begini, Mas. Mungkin maksudnya ini, judulnya ini, makanya saya kenapa ikut Zoom. Karena saya penasaran di antara 8 ayat, kalau kita membuka Mu'jamul Fahras kembali, itu 8 ayat tentang menyebutkan Islam langsung. 2 di antaranya sudah disebutkan oleh Mas di pendahuluan tadi. 2 ayat itu terangkum dalam satu surah Al-Imran. Nah, ayat lain juga di Al-Maidah ayat 3 umpama, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang Islam, di antara 8 ayat yang ada, 3 itu mengekor sebelum atau setelahnya kata dinan. Dan yang lainnya itu, yang 5 itu tidak ada kata dinan. Langsung saja seperti contoh lakumul Islam atau ba'da islamihim di ayat lain. Nah, ya menurut kajian saudara Fadel ini, bagaimana apa perbedaan di antara ayat-ayat Islam tersebut yang mengekor sebelum atau setelahnya ada kata dinan, atau yang tidak ada kata dinan, atau ada kata dinan itu konotasinya adalah komunitas. Selain yang tidak ada kata dinan ini, berarti dia bukan komunitas. Saya kira itu. Karena kita dalam Al-Quran, maka kita kembalikan ke teks dulu yang langsung ke Islam, bukan Muslim. Karena Muslim ini pengikut. Ya. Makanya tadi saya melihat mengikuti, oh ini penjabaran kata Muslimun ini dalam Al-Quran, bukan Islamnya yang dikaji. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam Zarkasi yang sudah memberikan apa namanya tanggapannya. Silakan Mas Fadel ditanggapi ya. Ya. Di tulisan sebenarnya saya menyebutkan Islam Madinah. Tadi juga disebutkan secara sekilas Dinan itu eh, bahwa tentu Dinan itu bukan komunitas. Tidak ada dalam pengertian bahasa Arab din itu sebagai komunitas secara sosial. Justru dia sifatnya individual, ya kan? Em, Secara lugawi tadi disebutkan bahwa din itu adalah at-ta'ah wal jaza, ketaatan dan balasan. Eh, Inna dina indallahil Islam itu juga al-Islam, tidak yang bukan diikuti tapi didahului oleh din, tapi bermakna serupa dengan Islam yang lain yang diikuti oleh din. Kemudian din yang disebutkan tadi itu adalah ketaatan. Jadi individu jika ingin melakukan ketaatan, maka ketaatan yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepasrahan kepada ketundukan kepada Allah saja. Seperti itu. Jadi itu bentuk kepasrahan. Tapi kalau diikutkan sebagai din itu sebagai penekanan bahwa din di situ eh, sebagai ketaatan atau sebagai balasan secara kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat eh, Arab saat itu. Kemudian ya ke belakang makna ini kemudian berubah menjadi satu seperangkat ritual, akidah dan akhlak eh, yang disusun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutlah sebagai Islam dengan huruf besar.
tidak masalah. Sebenarnya jangan disalahpahami bahwa kita harus mengikuti Islam dengan huruf kecil berarti menolak Islam dan huruf besar. Enggak juga. Sebenarnya Islam dan huruf besar itu adalah aktualisasi dari Islam huruf kecil, adaptasi dari Islam huruf kecil. Sah-sah saja sebagai ya, perjalanan historis, trajektori historis itu terbentuk, setiap ulama menyusun, sah-sah saja. Karena itu apa ya, Islam dan huruf kecil sih, hanya sekedar kepasrahan. Kepasrahan bagaimana caranya berpasrah? Lahirlah Islam dengan huruf besar. Jadi eh, apa ya? Gini, ini bukan pertama bukan eh, menolak i besar Islam itu yang didefinisikan oleh para ulama, tetapi mengatakan itu hasil dari penafsiran terhadap i kecil. Kemudian yang kedua, bukan menyamakan semua agama, tapi agama lain. Tapi agama lain itu sebenarnya jika dia mengikuti kepasrahan adalah Islam dengan huruf besar. Kalau dia berusaha melakukan kepasrahan secara substansial, makanya apa ya, kemudian ya melakukan secara substansial dan terrepresentasi secara zohir bagaimana bentuknya jadi Islam besar, seperti itu aja secara sederhana. Mungkin semoga bisa meresponnya, menjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Zarkashi. Kira-kira mau menanggapi lagi atau sudah cukup? Saya kira cukup saja dulu, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tadi pertanyaan yang ada di kolom komentar ini juga dari Adinda Ayu sebenarnya sudah terjawab tadi ya, lewat apa yang disampaikan sebelumnya ini. Ya, gimana teman-teman? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi. Oh, masih ada. Silakan Mas Rifai Kurniawan. Oke, di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian yang sangat menarik sehingga kami tertarik untuk mengikuti Zoom ini. Sebelumnya ngapunten kepada Bapak Fadil dan juga moderator Bapak Alif mengenai kajian Islam ini. Ya, kemudian yang diangkat oleh pemateri, apakah sebagai bentuk komunitas yang secara universal, mana tadi soalnya tadi ikut separuh. Oh ini penampilan awal itu tadi Bapak materi itu menspesifikkan antara ayat yang eksklusif dan inklusif gitu kan. Yang pertama itu ya, ya Pak. Ya, betul itu. Ya, Nah, seakan-akan dari pembagian ayat itu sendiri ada memberikan kesempatan kepada audien untuk memberikan ruang bahwa dalam setiap
ayat Al-Quran itu memiliki sisi tersendiri, tidak memiliki kesinambungan. Apakah begitu, Bapak Fadil? Jika saya melihat spesifik dari ayat yang diuraikan tadi, gitu. Nah, menurut kami, sebenarnya sebelum menyentuh ke ayat-ayat itu sendiri, apalagi mau mengkaji sebuah apa ya, mau mengkaji sebuah keislaman yang dihadapkan dengan sejarah sejarah yang terdahulu yang berkaitan dengan agama-agama terdahulu. Masukkan ngapunten mohon arahnya nanti ini. Nah, kayaknya sebelum mengkaji ayat itu sendiri, mengkanter ayat itu sendiri, harusnya perlu dipahami dulu posisi apa ya, Al-Quran, posisi Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Gini Pak, saya pernah membaca di karya Syekh Sa'rawi Mutawalli itu perbedaan yang sangat antara Al-Quran sebelum itu bukan sekedar mukjizat katanya, sehingga cara bacanya itu tidak bisa disamakan gitu, gitu Pak. Nah, khususnya ketika membaca terkait masalah agama gitu kan, khususnya terkait masalah agama. Nah, Mungkin gimana? Kok bisa bingung ini? tetap ya itu. Mungkin bisa diringkas jadi satu kalimat pertanyaannya. Ini yang ditanyakan saya itu ialah apakah agama Islam ini melihat dari ayat itu sendiri memberikan ruang kepada semua manusia untuk melakukan dengan segala kemampuannya selama tidak keluar dari rangka-rangka kekafiran ataupun sebagainya. Itu gimana, Bapak? Oke, saya berusaha memahami ya. Boleh langsung dijawab ya, Mas? Ya, monggo kalau paham. Silakan. Gimana? Gimana Sebenarnya nih? Bingung tadi cuma ini sudah lupa ya, gitu. saya sebenarnya tertarik dengan kata kami yang sering disebutkan oleh Mas Rifai ini. Eh, ini ketika Muhammad Asad menulis pengantar terjemahan Qur'annya, ya, orang Barat Sini. kenapa katanya Tuhan di dalam ayat di Al-Quran itu berbeda-beda pronoun subjeknya. Nah, bagi Asad, mereka Western ini, orang-orang Barat ini yang tidak memiliki zauk. Kalau itu eh, ada, itu disebutkan oleh Al-Quran secara sengaja, deliberately, eh, dengan tujuan-tujuan, ya kita tahu bahwa kalau kami itu eh, artinya Allah melakukan sesuatu bersama atau dengan perantara alam semesta dan lain-lain sebagainya ketika menciptakan ada proses tertentu. Tapi ketika melakukan sesuatu secara langsung berhubungan dengan dirinya, eh, dia menggunakan kata aku. Dan pembacaan Quran dan Bible sebagaimana yang disebutkan tadi Mas Rifai memang berbeda. Kalau kita sebutkan bagi Asad yang ditafsirkan oleh Nurholis Majid dalam presentasinya di Paramadina itu, kita bisa dengarkan rekamannya di YouTube. Pembacaan Quran itu tidak hanya sekedar memahami bahasa unsur-unsur sastranya saja, tetapi perlu juga memahami zauk, perasaan yang dialami oleh audiens ini. Penekanan ulang lagi ya, kembali lagi-lagi. Dan ketika ini dihilangkan, meskipun kita menguasai mahir dalam sastra
kebahasaan, tetap maknanya akan hilang. Dan ritme-ritme, frasiologi, dan lain-lain itu yang ada di dalam Al-Quran itu khusus yang ada di dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam apa istilahnya konsep kebahasaan selain bahasa Arab. Nah, itu bedanya ketika membaca Al-Quran, posisinya. Sementara kalau membaca Taurat, menurut Asad ya, mungkin sebagai Yahudi dia, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada, eh, tidak memerlukan lebih banyak, lebih dalam hal-hal yang berhubungan dengan zauk itu, dengan kondisi audiens saat itu. Mungkin seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, kita kita lemparkan lagi satu penanya lagi lah sebelum kita tutup forum ini. Oke, ini ada yang di kolom chat ya. Jika nilai Islam yang dianggap asli atau hakiki itu ketika Rasulullah berada di Mekah, lantas bagaimana dengan tahapan-tahapan hukum Islam yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran tentang Khamar misalnya setelah Rasulullah berada di Madinah? Apakah berarti hukum Islam tentang Khamar yang telah dijelaskan di dalam Quran itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dianggap sebagai hukum tambahan saja dalam artian bukan hukum asli atau final tentang Khamar? Oke, dijawab dulu Mas. Iya, jadi Quran itu mengakomodasi ada hukum yang berubah dan itu tidak bermasalah. Eh, Bahkan dalam pandangan ulama secara umum kalau hukum itu berubah. Em, Ya, Khomar itu salah satunya kan. Perubahan itu em, bukan berarti menghilangkan inti agama yang sebagai Islam asli itu, tetapi mempertahankan supaya prinsip itu tetap berjalan. Nah, makanya ketika situasi berubah, hukum berubah supaya prinsip itu tetap berjalan. Misalnya, ya salah satu prinsip, tapi ini tidak disebutkan oleh Muhammad Toha. Misalnya, yang secara umum kita ketahui dalam maslahat, itu, maqasidus syariah, eh, apa, mendahulukan, eh, menghilangkan mafsadah, kemudian mendekatkan maslahah. Ketika satu tindakan, misalnya tindakan apa gitu ya, ya ya satu tindakan dianggap maslahah pada momen tertentu, kemudian terjadi perubahan zaman, ya momen yang lain masalahnya berubah akan berubah dan itu tidak masalah. Makanya eh, ke- eh, eh, nasikh dan mansukh itu ya bagian dari pembahasan khusus, yang kayaknya memang ada perdebatan ya. Tapi keberlakuannya sendiri eh, adalah divalidasi oleh Al-Quran. Wa ma nansakh min ayatin itu kan, au nunsiha. Dan contoh-contoh lain yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih. Bisa teman-teman baca bukunya Wahbah Zuhaili. Dia secara urut itu menyebutkan contoh-contoh nasikh mansuh, hukum-hukum yang terjadi. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya, eh, mm, apa? Bukan tambahan maksudnya. Ada apa lebih bisa mungkin disebutkan sebagai adaptasi, penyesuaian seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ada pertanyaan selanjutnya. Saya pernah menulis tentang Mahmud Muhammad Toha ya di IP. Dan kemudian apa yang saya tuliskan di sana itu saya mencoba membaca bahwa ya Toha emang dalam tanda kutip ya dari pembacaan saya dia ingin menghapuskan model
yang formalistik yang ada di Madinah. Ketika apa? Ketika Arisalah Asaniyah itu sudah dilakukan secara total, gitu. Jadi ketika ayat-ayat Makkiyah itu sudah dijadikan sebagai landasan pacu, di mana dia sudah digunakan secara total, sudah diimplementasikan dalam kehidupan, maka nanti risalah selanjutnya yang kita sebut dengan risalah ula atau Islam versi formalistik yang ada di Madinah itu tinggal mengikuti, merealisasikan apa yang terjadi di zaman orang yang membacanya begitu. Kira-kira begitu ya. Makanya tadi harus dibedakan antara I besar dan I kecil. Kalau Nah, sekarang ada pertanyaan lagi sekali dari Elbran Stock ini. Bagaimana kalau rumahnya belum jadi setelah Nabi wafat? Mayoritas bilang ayat terakhir itu bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum, tapi doa yang ada di akhir surat Al-Baqarah. Apakah berarti Islam tidak pernah kapital? Nah, silakan dijawab Mas Fadel. Ya, Islam itu sudah terkapitalisasi sejak Madinah. Kemudian kapitalisasinya diubah dengan huruf I yang lain oleh ulama yang lain. Jadi setiap ulama, setiap momen zaman, dan setiap pemikiran membuat kapitalisasi Islamnya masing-masing. Versi Islamnya dia sendiri gitu. Eh, Islam untuk mencapai Islam yang I-nya kecil, Islam yang asli, yang universal gitu. Tapi kadang ada bisa jadi I-nya orang yang berusaha mendefinisikan Islam itu sehingga menghasilkan I besar. eh Dia tidak sinkron Islamnya dengan yang I kecil seperti itu. Mengenai ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waridullah Islam Madinah itu secara asbabun nuzul turun ketika Nabi pulang dari Haji Wada, tidak cukup setahun sebelum Nabi wafat, di satu tempat namanya Sumur Khum, sehingga diperingati oleh orang-orang Syiah sebagai Ghadir Khum. Em, menurut menurut pandangan Syiah, ayat ini turun untuk mengangkat eh, keimamahan Imam Ali radhiyallahu anhu, atau menurut orang Syiah Imam Ali alaihissalam. Dan dari sinilah kesempurnaan dalam perspektif Syiah itu disebut sebagai keyakinan terhadap imamah. Nah, sementara yang lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum ini eh, dalam pandangan Ahlus Sunnah bukan sebagai ayat yang terakhir turun, tapi eh, masih ada ayat setelahnya. Saya lupa apa jelasnya. Dan itu kan ayat ini turun di, di tengah-tengah ayat hukum tentang larangan memakan babi gitu. Eh, kesempurnaan kesempurnaan yang dimaksud ini, nah ini dia kesempurnaan yang dimaksud ini sebagai ajaran Islam yang tidak lagi berubah sisi sabitatnya, sisi sisi prinsipalnya. Ya, para ulama akan memilah dalam Al-Quran itu hukum-hukum yang sifatnya sabitat, mutaboyirat. Yang sabitat itu eh, sempurna, sementara eh, ada sisi-sisi mutaboyirat yang selalu berubah gitu. Dan itu kita terima sisi mutaboyirat berubah karena nasikh mansukh pun berubah secara internal. Quran berubah gitu kan, maksudnya hukum-hukum, sebagian hukum dalam Al-Quran itu berubah. Kalau seandainya tidak eh, tidak terjadi perubahan, apa ya? Maksudnya kalau seandainya Islam menginginkan kesempurnaan, ya sudah sejak awal di Mekah itu
langsung semuanya jelek begitu, langsung semua sempurna. Nggak perlu lagi ada gradualitas, nggak perlu ada lagi perubahan. Tapi karena terjadi perubahan, maka kita simpulkan bahwa ada sisi mutagoyirot dalam Al-Quran, dalam Islam. Dalam Al-Quran, ada sisi sabitat, akmaltu lakum dinakum, sisi sabitat dalam Al-Quran. Atau sisi prinsipal, mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti karena dia turun di tengah sebagai bagian dari fragmen redaksi ayat tentang hurimat alaikumul maitatu itu kalau nggak salah ya itu ayatnya. Itu jadi yang dimaksud di sana dengan keterangan redaksi tadi, fragmen redaksi tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu berkaitan dengan sabitat dalam artian ini ya Mas Fadil. Dalam artian em, ketentuan mana yang boleh, mana yang tidak ya, atau bagaimana itu? Sebab eh, ya ketentuan hukum, tapi yang sifatnya prinsipal tidak secara langsung eh, detail gitu. Yang sifatnya daruriyatul fiddin dan sifatnya eh, tidak akan berubah. Sebenarnya ini sudah jadi I besar juga sih. Sebenarnya mau gimana pun kita menafsirkan Al-Quran, eh, din ini seperti ini, Islam ini seperti ini. Itu sudah jadi I besar. Ya sudah, kalau mau jadi I kecil silahkan berpasrah diri saja seperti itu. Tapi Berarti I kecil itu nggak boleh menafsirkan ya. Pasrah saja itu I kecil. Aduh, mas hilang lagi. Ini nge-lag ya Mas Musawir ya? Siapa yang nge-lag ini? Oh iya dia. Aduh. maaf ya, Oh iya. lagi tadi sampai ya jadi sisi habitat yang dimaksud itu prinsip-prinsip hukum, bukan hukumnya itu secara langsung. Mungkin itu. Ah iya. Ya, ini ada Mas Fahri yang ingin bertanya. Silakan Mas Fahri. Oke, saya mohon izin nggak on cam ya. Saya mau mengajukan dua pertanyaan kepada narasumber kita malam hari ini dan mungkin satu catatan ya untuk direnungkan bareng-bareng. Tadi pas presentasi saya lihat ada dua tipologi, walaupun itu mungkin evidence-nya perlu ditambah lagi ya, karena saya kira ayat-ayat yang ditampilkan tidak cukup representatif soal bagaimana ada sifat ambivalen dari sikap Al-Quran terhadap agama lain, ada yang bisa diterjemahkan secara inklusif, dan ada yang bisa diartikulasikan secara eksklusif. Cuman yang masalah kalau kita baca misalkan saya belum terlalu mendalami punya Ar-Risalah Ats-Tsaniyah tadi dan Asad, tapi mungkin untuk kasus Nurholis Majid, kemudian Abdul Aziz Syahidina, bahkan juga Asgor Ali Engineer, itu punya kecenderungan cherry picking. Jadi untuk menekankan inklusivitas, biasanya ayat-ayat eksklusif itu tidak digubris. Nah, ayat eksklusif yang saya maksud ini bukan inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam, tapi memang ayat-ayat yang langsung menyerang keyakinan agama lain. Yang paling kentara misalkan laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisun salasa, ini berkontradiksi dengan Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69. Kemudian juga apalagi namanya?
yuharrifunal kalima an mawadihi, bahwa orang-orang Yahudi itu mentahrif kitab sucinya. Nah, ini strategi hermeneutik semacam apa yang memungkinkan kita untuk membaca ayat-ayat tersebut, mengingat bahwa itu tadi kelemahan teoritis dari inklusivisme Islam, termasuk yang mengusulkan bahwa Islam itu I besar dan I kecil. Ayat-ayat polemik tuh kadang nggak diurus gitu loh, nggak dibaca. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan Islam sebagai agama abrogasi ya. Di kajian Kristen itu kan ada supersessionis religion. Jadi agama yang datang belakang itu menghapus status dan validitas agama lain gitu. Agama yang datang sebelumnya. Padahal kalau kita lihat Islam ini kan, kalau kita baca dari sejarah, misalkan Fred Donner, Gerard Houting itu ngelihat bahwa Islam itu adalah agama yang justru lahir dari rahim monoteisme. Nah, kira-kira mungkin ini pertanyaan saya bisa direfleksikan juga bareng-bareng. Apakah bagaimana cara penafsir modern? Karena saya dengar tadi contoh-contoh yang disebutkan kayak Ar-Razi, Tobari itu kan penafsir klasikal yang memang natur dan genre tafsirnya berbeda dengan tafsir modern. Ada enggak sampel dari tafsir modern yang mencoba mengadres isu Islam sebagai agama yang paling sempurna dan menghapus agama-agama sebelumnya? Itu dua. Terus catatan, mungkin sedikit catatan soal tadi tafsir Syiah. Itu mungkin kita perlu hati-hati ya, bahwa al-yauma akmaltu itu dideklarasikan untuk menetapkan status imamah Imam Ali bin Abi Thalib beserta 12 keturunannya di semua tafsir Syiah. Karena kalau kita baca misalkan di Tibyannya At-Tusi, di Toba-Tobai, Husain Fadlullah, tafsir seperti itu nggak ada. Jadi itu mungkin bisa dibaca di Al-Qumi, Al-Ayyasi yang era formatif, bukan di era pertengahan, apalagi di era modern. Itu mungkin bisa dikonsider betul-betul. Jadi kalau kita bilang Syiah bilang begini, saya kira kita perlu aware ini Syiah yang mana yang kita maksud, tafsir yang mana. Mungkin itu dari saya, Mas Alif. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fahri atas pertanyaan dan catatannya. Silakan direspon, Mas Fadel. Eh, saya tidak catat lagi tadi, terlalu kompleks ya ininya pertanyaannya. Tapi yang pertama cherry picking ya, poinnya itu cherry picking. Eh, Sebagian kebanyakan pendukung pluralisme atau inklusivisme Al-Quran itu hanya mengutip ayat-ayat yang mendukung inklusivitas. Dia menolak ayat-ayat polemik. Em, Sebenarnya sebenarnya ini sebenarnya apa ya? Betul betul. Eh, saya melihat Islam dalam konteks pembahasan kita ya, dengan huruf kecil ini tidak semata-mata menginklusi semua agama jelas, dan mengatakan bahwa inklusivisme di sini mutlak itu ya sangat picik juga, karena jelas semangat Quran itu ya semangat tauhid. Siapapun yang syirik, eh, siapapun yang syirik dalam ayat manapun eh, tidak diterima, tidak ditolak. Tapi tidak bisa jangan juga disalahpahami bahwa inklusivisme itu maksudnya bagi eh, pertama bagi agama tauhid, bagi agama Abrahamik. Ada kemungkinan agama Abrahamik setelah Nabi itu, eh, bahkan di masa Nabi pun selamat. Eh, saya pernah membaca hadis-hadis banyak. eh, saya juga di dalam kisah Karbala, saya juga sedikit banyak membaca tentang tradisi Syiah. Di dalam tradisi Karbala itu ada salah satu sahabat orang yang sahabat Husain yang ikut berperang itu adalah orang Kristiani, dan mereka diikutkan di dalam sepanjang sejarah melawan ya musuhnya Yazid. Eh,
Umar bin Saad dan seterusnya. Di sini bagi masyarakat komunitas Syiah, eh, mereka itu eh, kekristenan dalam identitas kekristenannya tidak apa ya dia masih kemungkinan selamat karena ukuran keselamatan itu tidak diukur oleh identitas kekristenannya, tetapi dengan ketulusan sisi spiritual, sisi batin seperti itu. Banyak kita temukan juga eh, di tempat-tempat lain. Kemudian apa yang saya ingin sampaikan tentang validitas keberlanjutan apalagi agama-agama sebelum Islam. Jadi pendekatan Islam ini universal adalah hanya satu tindakan yang sama saja, bahwa sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad punya satu kesamaan yang sifatnya substansial bagi agama, yaitu kepasrahan. Tetapi terjadi perbedaan-perbedaan karena kesamaan prinsipal ini berbeda ketika ingin diwujudkan termanifestasi mengadaptasi mengikuti kondisi zamannya. Seperti itu secara berulang-ulang disebutkan ya. Saya sebutkan. Kemudian saya kira dalam tafsir Syiah mungkin Toba-Tobaib juga menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu Toba-Tobaib abad 20 kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu yang berkaitan dengan Godirhum, bahkan si Syiah Isna Asyariyah secara umum dalam tafsir manapun, min wahyil Qur'annya Syed Husain Fadlullah juga, atau tafsir Al-Amsalnya Makarim Syirazi yang secara ini kontemporer itu apa ya? Ya mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu berhubungan dengan Godirhum asbabun nuzulnya. Boleh dicek mungkin lagi kembali kitab mereka ini semuanya abad ke-20. Mungkin seperti itu ya yang saya yang saya tangkap. Tapi memang benar cherry picking ini yang saya paparkan ini sifatnya sementara, maksudnya proses research awal yang masih perlu untuk dilihat sisi kontradiksinya. Makanya sejak awal saya sudah mengangkat bahwa ada ayat-ayat yang eksklusif. Kalau kita mau angkat ayat polemisis semuanya, tentunya tidak cukup. Begitu juga ayat-ayat inklusif. Kalau kita mau angkat semuanya, tentunya tidak cukup. Tapi mereka pun bisa inklusif, bisa menafsirkan ulang tentang ayat apa. Ya memang orang-orang karena mereka syirik ya sudah mereka nggak selamat. Coba mereka Nasrani yang tauhid, yang berserah diri, ya mereka akan selamat. Kan prinsipnya kembali ke Islam itu, berserah diri, tauhid, berserah diri hanya kepada Allah. Seperti itu. Tahrif, ya memang itu adalah satu fakta historis. Kalau 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 orang-orang Yahudi bagi masyarakat saat itu mengalami perubahan, meskipun terjadi perdebatan ya apakah distorsi Taurat ini terjadi atau tidak, mungkin ya kita bisa mengungkapkan banyak pendapat, bahkan dari sarjana Yahudi pun juga ada yang mengatakan ya terjadi perubahan, bukan hanya sarjana Muslim. Jadi apa ya, kita bisa mengajukan argumen di posisi mana kita, apakah sebagai eksklusif atau inklusivis, dan menafsirkan ayat-ayat polemisis secara inklusif. Mungkin seperti itu. Bisa mengadakan satu ayat, kita angkat satu ayat, ya kita cari, kita reinterpretasi bagaimanapun caranya, makna kata itu dari Islam pun sendiri itu kan kelihatan makna yang berbeda akan membuat pemikiran kita eksklusif atau inklusif.
Saya kira itu hal yang apa ya bisa apa ya diri dan banyak sih saya cuma belum membaca mungkin ya, hanya sekilas judul-judul tertentu yang membahas tentang ayat-ayat polomisis dengan pendekatan inklusif. Eh, Mungkin pada waktu lain bisa saya share di grup IBIH Tafsirnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Fahri mau memberikan tanggapan? Cukup saya kira Mas Alif, cuman tadi ada tanda tanya sebenarnya yang muncul, bukan tanggapan tapi nggak apa-apa kalau nggak ditanggapin. Tadi itu inti dari presennya adalah bahwa bagaimana kembali kepada eh, kepasrahan dan tauhid. Ini somehow ini juga kadang blur karena kalau begitu kita bisa pertajam pertanyaannya, berarti apakah kekristenan dan Yahudi sekarang masih bisa kita consider bertauhid atau tidak, ya kan? Kemudian kalau ada kritik Al-Quran terhadap pentahrifan kitab suci yang dibilang tadi sebagai fakta historis, apakah itu dengan sendirinya membatalkan validitas agama-agama lain? Karena yang masih menjadi misteri kan konsekuensi dan implikasi yang paling jauh yang mau kita kejar adalah ya status soteriologis atau keselamatan agama lain pasca Nabi Muhammad. Karena kalau debatnya seputar pra Nabi Muhammad mungkin bisa selesai bahwa oh ya sebelum Nabi Muhammad masuk surga semua. And then kalau after Nabi Muhammad bagaimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu mungkin Kang Alif. Oke, terima kasih. Jadi itu mungkin catatan juga ya untuk Mas Ahmad Fadel. Oke. Dan ya, saya rasa Mas Ahmad Fadel juga perlu untuk menindaklanjuti tadi soal cherry picking ya. Karena begini, artinya kalau dia cherry picking, berarti kan ada upaya reduksionis yang terlalu tinggi di sana. Dan kalau begitu, dengan kita mengatakan diri kita kembali, seharusnya atau sejogjanya kembali kepada model Islam yang I-nya kecil. Model Islam yang I-nya kecil itu juga hasil dari pembacaan. Dan kalau dia dibangun oleh landasan epistemologis yang cherry picking tadi, ya jadi sangat goyang kan begitu. Jadi begitu ya, Mas Ahmad Fadel, kira-kira diskusi kita pada malam hari ini karena kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Ini sudah terbatas waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah masih mau untuk tetap berada di Zoom, bergabung bersama kita semua di sini, dan ikut menyimak diskusi yang sangat seru dari tadi yang terjadi. Dan terima kasih juga kepada teman kita ini, El Stock, yang memberikan banyak sekali catatan-catatan juga di kolom chat. Dan untuk menutup acara pada malam hari ini, saya sebagai moderator akan mengembalikan kepada Mas Fadel untuk memberikan satu dua kata sebagai penutup. Silakan, Mas Fadel. Oke, Mas. Eh, saya ucapkan terima kasih semuanya, khusus kepada Ibi Tafsir, eh, kepada Dr. Muid, kepada Mas Alif Jabal Kurdi, Mas Musawir, dan pada penanya-penanya, penanggap-penanggap Mas Fakhri Afif. Ya, kita akan mengembangkan diskusi lebih jauh lagi ke depannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, jadi saya akhiri apa namanya diskusi naksir kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa lagi di naksir selanjutnya.